Masyarakat di West Des Moines, Iowa pernah dihebohkan suatu pagi di tahun 1982 ketika koran langganan mereka tidak kunjung tiba. Si bocah berusia 12 tahun yang biasanya mengantarkan koran, yaitu Johnny Goss, tidak terlihat sama sekali. Ketika dicari-cari yang ditemukan hanya gerobak penuh koran yang biasa dibawanya, Johnny menghilang tanpa jejak. Usaha pencariannya dilakukan besar-besaran, wajahnya menghiasi jutaan kotak susu, tapi hasilnya nihil. 40 tahun berlalu. Kasusnya masih menjadi misteri dan melahirkan berbagai teori konspirasi. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada Johnny? Diculik, korban jaringan pedofil seperti yang pernah dirumorkan, atau ada kebenaran lain yang tersembunyi? Video kali ini kita akan menelusuri kasus hilangnya Johnny Goss untuk memahami teori yang beredar dan menyoroti perjuangan keluarganya yang tidak pernah lelah mencari jejak Johnny. Anak laki-laki yang menghilang itu memiliki nama lengkap Johnny David Goss. Dia lahir pada tanggal 12 November di tahun 1969 di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat dari pasangan John Goss dan Noreen. Johnny merupakan anak yang pintar dan rajin. Dari keterangan orang terdekatnya, Johnny diketahui senang membuat model roket serta banyak menghabiskan waktunya untuk merakit roket-roket tersebut. Di tahun 1982, ketika usia Johnny baru 12 tahun, Johnny memilih untuk bekerja paruh waktu sebagai pengantar koran supaya mendapatkan uang jajan tambahan. Dalam menjalani kesehariannya, Johnny selalu bangun lebih pagi, bahkan sebelum matahari terbit, dan mulai mengantarkan koran-korannya di sekitaran West Des Moines, yang saat dia menghilang memiliki penduduk sekitar 22.000 jiwa. Johnny sebelumnya tidak pernah sekalipun mengirimkan koran terlambat. Tapi pada hari Minggu di tanggal 5 September 1982 itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Johnny awalnya bangun seperti biasa dan bersiap untuk memulai rutinitas paginya mengedarkan koran. Namun kali ini, dia tidak membangunkan ayahnya untuk menemaninya berkeliling, dan hanya membawa anjing peliharaan keluarga berjenis Dachshund Mini yang dinamai Gretchen. Di tempat pengambilan koran, pengantar koran lain sempat melihat Johnny mengambil koran, dan banyak orang lainnya di tempat itu mengakui hal ini. Tampaknya di momen inilah penampakan terakhir Johnny yang dapat dibuktikan oleh banyak saksi. Seorang pengantar koran lainnya yang bernama Mike juga melaporkan bahwa dia melihat Johnny berbicara tidak jauh dari tempat pengambilan koran dengan seorang pria bertubuh kekar yang mengendarai mobil berwarna biru. Kesaksian Mike ini dikuatkan dengan kesaksian lain dari John Rossi yang melihat pria tersebut dengan gelagat mencurigakan saat berbicara dengan Johnny. Namun saat itu Johnny justru menghampiri Rossi dan memberitahu kalau pria asing itu menanyakan arah sehingga Johnny berharap Rossi mau membantunya. Rossi sempat melihat plat nomor mobil yang dikendarai, tapi sayangnya dia tidak mengingatnya sama sekali. Bahkan meski dia sudah berusaha mencoba dan benar-benar sangat berharap bisa mengingatnya supaya mendapatkan petunjuk keberadaan Johnny. Pagi itu berlanjut, Johnny diketahui berjalan satu blok ke utara di mana rute pengedaran korannya dimulai. Salah satu pengantar koran lain saat itu melihat ada pria lain yang mengikuti Johnny. Tidak lama kemudian, seorang warga mendengar pintu mobil yang terbanting keras dan melihat mobil Ford Fairmont berwarna perak bergerak dari lokasi tempat gerobak koran Johnny yang nantinya ditemukan. Mobil itu terlihat melaju kencang ke arah utara. Ada jeda yang cukup lama setelah kejadian ini sampai akhirnya John dan Noreen, orang tua Johnny, mulai menerima banyak panggilan telepon dari pelanggan di sepanjang rute koran yang biasa dilalui oleh Johnny. Mereka mengeluh tentang koran yang belum tiba hari itu. Kabar itu membuat John segera keluar rumah dan mencari Johnny di sekitar lingkungan rumah mereka pada pukul 6 pagi. Pencarian itu membuat John menemukan kereta dorong milik putranya yang masih penuh dengan koran, hanya berjarak 2 blok dari rumah mereka. Panik karena tidak menemukan putranya, John dan Noreen segera menghubungi Departemen Kepolisian West Des Moines dan melaporkan hilangnya Johnny. Sayangnya pihak kepolisian merespon dengan sangat lambat karena baru datang ke rumah setelah laporan pertama dibuat itu sekitar 45 menit penuh dan bahkan tidak langsung melakukan pencarian di waktu-waktu genting tersebut. Laporan hilangnya Johnny bahkan tidak langsung disebut sebagai kasus orang hilang sampai 72 jam berlalu. Polisi menyebutnya sebagai kasus pelarian dan yakin kalau Johnny mungkin melarikan diri dari rumah sebagai bentuk kenakalan remaja yang umum. Sebuah tindakan yang sangat disayangkan dari pihak berwenang, karena kemudian mereka terlambat membuat pernyataan kalau Johnny diculik, bahkan tidak dapat menetapkan motif yang masuk akal mengapa Johnny diculik. Berita pun mulai tersebar. Pencarian dilakukan, orang tua Johnny yang frustasi dengan respon lamban dari penegak hukum berusaha keras melakukan pencarian dan meminta bantuan dengan tampil di televisi dan membagikan lebih dari 10.000 poster berisi foto Johnny. Berkat upaya ini, hilangnya Johnny menjadi berita utama di seluruh negeri dan banyak orang yang tergerak membantu.
Namun di sisi lain juga, upaya mereka telah menarik perhatian yang tidak diinginkan dalam bentuk panggilan prank ataupun memberikan informasi palsu. Barang bukti yang ditemukan sangat sedikit untuk membuat pihak berwenang dapat menemukan apalagi menangkap tersangka yang terlibat dalam penculikan Johnny. Rosie yang mengaku sempat melihat plat nomor pria asing yang berbicara dengan Johnny dibawa untuk menjalani hipnosis sehingga dapat memberitahu polisi beberapa nomor platnya yang ketika ditelusuri lagi diketahui berasal dari Warren County, Iowa. Masalahnya berbekal dengan data ini pun pelakunya tidak ditemukan. Beberapa bulan setelah hilangnya Johnny, Noreen mengatakan kalau putranya itu terlihat di Tulsa, Oklahoma, ketika ada saksi mata yang mengatakan bahwa dia melihat seorang anak laki-laki yang berteriak kepada seorang wanita untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya anak laki-laki itu segera diseret oleh dua pria yang membawanya pergi. Tidak ada jejak lagi yang ditemukan setelah kejadian ini. Selama bertahun-tahun, beberapa detektif swasta telah memberikan bantuan kepada keluarga Ghost untuk mencari Johnny. Di antara detektif itu ada Jim Rothstein, seorang pensiunan detektif polisi New York City, dan Ted Gunderson, pensiunan kepala cabang FBI Los Angeles. Sayangnya bahkan dengan bantuan dua detektif hebat seperti mereka, Johnny masih belum dapat terlacak jejaknya. Di tahun 1984, sekitar 2 tahun setelah Johnny menghilang, fotonya mulai muncul di kartun susu yang diproduksi oleh Anderson Erickson Dairy yang berbasis di Des Moines. Foto Johnny berada di samping foto anak pengantar koran lainnya menghilang di Des Moines, yaitu Eugene Wade Martin yang baru berusia 13 tahun. Eugene menghilang di tanggal 12 Agustus di tahun 1984 dengan pola yang sama, yaitu saat sedang mengantarkan koran di sisi selatan Des Moines. Pihak berwenang lagi-lagi tidak memiliki bukti kuat untuk menemukan pelaku, sampai peristiwa berulang di tanggal 29 Maret di tahun 1986, hampir 2 tahun setelah hilangnya Eugene. Sehari sebelum hari Paskah, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Mark James Warren Allen menghilang tanpa jejak. Dia pamit dengan ibunya untuk pergi ke rumah teman yang berada di ujung jalan. Mark pergi berjalan kaki, tapi tidak pernah sampai di rumah temannya tersebut dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya semenjak saat itu. Laporan media awalnya menggambarkan kalau Mark sebagai anak pengantar koran ketiga yang menghilang. Tetapi kemudian pada tanggal 18 Agustus di tahun 2013, sebuah artikel di surat kabar The Des Moines Register merincikan orang-orang hilang di Iowa dan mengklaim kalau Mark bukanlah pengantar koran di Des Moines. Kabar simpang siur ini segera dikonfirmasi oleh saudara laki-laki Mark yang bernama Chris bahwa Mark memang seorang pengantar koran. Tapi saat Mark menghilang, dia tidak sedang dalam perjalanan melakukan pekerjaannya dan memang hanya ingin pergi bermain ke rumah temannya. Kasus-kasus ini sekilas terlihat seperti kasus yang terhubung, tetapi pihak berwenang tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara ketiga kasus tersebut. Hal berbeda dikatakan oleh Noreen yang secara pribadi diberitahu oleh seorang detektif swasta yang sedang mencari putranya bahwa akan terjadi penculikan lagi kepada anak pengantar koran dari sisi selatan Des Moines pada akhir pekan kedua di bulan Agustus di tahun 1984. Apa yang dikatakan detektif itu kepada Noreen terbukti dengan hilangnya Eugene. Di tahun 1985, Noreen menerima surat dari Robert Herman Meyer II yang mengaku bernama Samuel Forbes Dakota. Dalam suratnya, Meyer yang baru berusia 19 tahun itu mengaku sebagai penjaga klub motor saat Johnny menghilang dan dia mengatakan kalau Johnny diculik oleh klub tersebut sebagai bagian dari jaringan perdagangan anak. Meyer meminta uang kepada orang tua Johnny dan menurut FBI, dia benar-benar menerima uang sebanyak $11.000 dari John dan Noreen. Melihat kalau tipuannya berhasil, Meyer kemudian meminta uang lagi sebanyak $100.000 dengan janji akan mengembalikan Johnny. Tapi sebelum hal itu terjadi, Meyer akhirnya ditangkap oleh FBI di perbatasan Kanada dan didakwa atas tuduhan penipuan. Dalam surat yang dikirimkan oleh Meyer, dia mengatakan kalau Johnny dijual kepada pengedar narkoba di Mexico City. Noreen percaya dengan perkataan Meyer ini meskipun Meyer telah didakwa melakukan penipuan, dan Noreen juga mengkritik tindakan FBI karena dia merasa bahwa penangkapan Meyer telah menghancurkan harapan dan kredibilitasnya di mata orang-orang yang mungkin bersedia membantu menemukan Johnny. Dari cerita yang disampaikan oleh Noreen, dia menyebut bahwa suatu pagi di bulan Maret di tahun 1997, dirinya terbangun sekitar jam 2:30 dini hari karena mendengar ketukan di pintu apartemennya. Johnny yang saat itu mungkin sudah berusia 27 tahun menunggu di luar bersama seorang pria tidak dikenal. Ketika Noreen membuka pintu dan melihatnya, dia mengaku bahwa langsung mengenali putranya yang membuka baju dan memperlihatkan tanda lahir di dadanya. Johnny saat itu memakai celana jeans, kemeja, dan mantel karena saat itu bulan Maret dan cuacanya dingin. Rambutnya panjang sebahu, lurus, dan dicat hitam. Noreen lalu membawanya masuk bersama pria asing itu dan berbicara dengan seseorang yang dia yakini sebagai putranya sekitar 1 atau 1,5 jam. Johnny menurut cerita Noreen sempat menoleh ke arah pria asing yang datang bersamanya untuk meminta izin berbicara. Sayangnya Johnny menolak untuk mengatakan di mana dia tinggal atau kemana akan pergi.
Dia hanya mengatakan kepada ibunya bahwa dia masih dalam bahaya, lalu menghilang lagi. Noreen kemudian meminta FBI untuk membuat gambar yang menurutnya mirip dengan Johnny saat itu. Dia juga lalu menerbitkan sebuah buku pada tahun 2000 dengan judul Why Johnny Can't Come Home, yang berisi pemahamannya tentang apa yang dialami oleh putranya. Buku ini juga dibuat berdasarkan penelitian dari berbagai detektif swasta dan kunjungan terakhir Johnny ke apartemen. Sementara FBI sebenarnya meragukan apa yang Noreen percayai. Kurangnya bukti selain pengakuan Noreen sendiri membuat pihak berwenang meragukan bahwa Johnny masih hidup. Di sisi lain, Noreen justru semakin yakin kalau Johnny diculik dan menjadi korban dari perdagangan seks di bawah umur. Noreen juga menuduh bahwa lambatnya penyelidikan terjadi karena adanya nama-nama besar yang terlibat dalam kejahatan ini. John, ayah dari Johnny, telah bercerai dengan Noreen sejak tahun 1993. Tapi dia secara terbuka menyatakan bahwa dia sendiri tidak yakin apakah kunjungan Johnny ke rumah ibunya benar-benar terjadi. Ada juga spekulasi dari banyak pihak bahwa kunjungan itu memang terjadi. Tetapi yang datang bukanlah Johnny, melainkan orang lain yang menyamar sebagai Johnny. Hingga saat ini, pihak berwenang belum mengkonfirmasi kebenaran dari pernyataan Noreen mengenai kunjungan tersebut. Hingga di tanggal 1 September di tahun 2006, Noreen menemukan beberapa foto di depan pintu apartemennya, dan foto-foto tersebut diunggah ke situs webnya. Ada 3 foto yang diketahui. Foto pertama adalah foto berwarna memperlihatkan 3 anak laki-laki yang diikat dan mulutnya disumpal. Foto kedua merupakan foto hitam putih yang diduga kuat oleh Noreen sebagai foto Johnny pada usia 12 tahun. Dan dalam foto ini anak itu terlihat berada dalam posisi mulut tersumpal, lalu tangan dan kakinya diikat serta ada tanda seperti bekas luka yang terlihat di bahunya. Dan terakhir foto ketiga menampilkan seorang pria yang diduga sudah meninggal dengan sesuatu terikat di lehernya. Noreen meyakini bahwa pria di foto ketiga adalah salah satu pelaku yang melecehkan anaknya. Tidak lama setelah foto-foto itu ditemukan, Noreen menyatakan bahwa 2 foto pertama, yaitu foto anak-anak yang diikat dan foto Johnny, ternyata berasal dari situs web yang berisi konten pornografi anak. Hanya saja, apa yang dikatakan oleh Noreen ini mendapat bantahan ketika di tanggal 13 September, kepolisian Des Moines menerima surat kaleng yang memberitahu bahwa ternyata foto-foto yang diduga Noreen sebagai foto Johnny dan anak-anak lain yang disekap bersamanya bukanlah foto sebenarnya. Foto tersebut adalah foto 3 anak laki-laki di Tampa, Florida yang diambil sekitar tahun 1979 atau 1980 dan sedang berada di sebuah kontes melarikan diri. Foto itu juga sudah menjadi bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh kantor sheriff Hillsborough County, Florida. Penyelidikannya dilakukan oleh seorang detektif bernama Nelson Zalfa yang hasilnya menemukan bahwa tidak ada pelanggaran yang ditemukan terkait foto tersebut dan tidak ada tuntutan yang diajukan. Informasi tersebut seharusnya cukup mudah untuk diverifikasi kebenarannya. Pelaku yang menyimpan foto-foto tersebut di depan apartemen Noreen pasti ingin memanfaatkan kesedihan Noreen dengan memberikan foto yang salah yang bahkan tidak sedikit pun berkaitan dengan Johnny. Nelson Zalfa sendiri membenarkan bahwa foto-foto tersebut memang foto anak-anak di Tampa yang sudah diselidiki jauh sebelum Johnny menghilang. Zalfa bahkan telah mewawancari anak-anak dalam foto tersebut dan mereka menyatakan tidak ada paksaan maupun kekerasan yang terjadi. Selain itu tidak pernah ada bukti kejahatan dalam foto tersebut. Namun Zalfa menegaskan bahwa dia tidak dapat memberikan bukti kuat bahwa foto-foto itu adalah foto yang sama dari penyelidikan yang dilakukannya puluhan tahun yang lalu. Beberapa tahun setelahnya ketika muncul film dokumenter berjudul Untuk Johnny yang rilis pada tahun 2014, disebutkan bahwa hanya 3 anak laki-laki dalam foto itu yang berhasil diidentifikasi oleh penegak hukum dan tidak ada satupun dari mereka yang diidentifikasi sebagai Johnny Ghost. Meskipun begitu, Noreen tetap yakin bahwa foto-foto tersebut adalah foto putranya. Di tahun 1989, sebenarnya ada pengakuan dari seorang pria berusia 21 tahun yang bernama Paul E. Bonacci yang mengatakan pada pengacaranya, yaitu Johnny DeCamp, bahwa saat remaja dia pernah diculik oleh jaringan kejahatan seksual dan pedofilia bersama Johnny. Bahkan Paul dipaksa untuk berpartisipasi dalam penculikan Johnny. Ketika Noreen bertemu dengan Paul, dia percaya kalau Paul mengatakan yang sebenarnya karena dia mengetahui hal-hal yang hanya dapat diketahui kalau dia berbicara dengan Johnny. Seperti tanda lahir di dada, bekas luka di lidah, dan bekas luka bakar di tungkai bawah Johnny. Informasi tentang bekas luka ini memang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan bahkan Paul bisa menggambarkan kegagapan yang dialami Johnny saat dia sedang marah. Namun sayangnya FBI dan polisi setempat tidak percaya kalau Paul adalah saksi yang dapat dipercaya dalam kasus ini. Saudara-saudaranya bahkan mengatakan pada polisi kalau Paul berada di rumah sakit saat Johnny diculik. Tapi Paul tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2023, Paul mengaku bahwa dia mengetahui tentang kunjungan Johnny ke apartemen ibunya pada tahun 1997 dan juga menyatakan kalau Johnny telah mengunjunginya beberapa kali. Merespon hal ini, Noreen dalam edisi terbaru bukunya yang rilis pada tahun 2024 menyatakan bahwa dia yakin kalau pornografer anak yang bernama Philip Pascal dan Johnny David Norman bertanggung jawab atas penculikan putranya. Pihak berwenang memang mengaku
bahwa ada kemungkinan hal semacam itu bisa terjadi, tetapi mereka tidak memiliki bukti yang menunjukkan kalau Johnny terseret ke dalam kejahatan pedofil. Kasus hilangnya Johnny sudah menarik perhatian nasional, terutama karena Noreen semakin vokal dalam menyuarakan ketidakpuasannya terhadap investigasi penegak hukum yang dia anggap tidak memadai. Untuk meningkatkan kesadaran tentang kasus hilangnya Johnny dan masalah anak hilang lainnya yang belum terungkap, akhirnya Noreen mendirikan Johnny Ghost Foundation pada tahun 1982, di mana yayasan ini aktif mengunjungi sekolah-sekolah dan berbicara di berbagai seminar tentang modus operandi predator seksual. Noreen juga melobi di Johnny Ghost Bill, sebuah rancangan undang-undang negara bagian yang akan mewajibkan polisi untuk segera menanggapi laporan anak hilang. RUU ini pun disahkan menjadi undang-undang di Iowa pada tahun 1984, dan undang-undang serupa kemudian disahkan di Missouri dan 7 negara bagian lainnya. Pada bulan Agustus di tahun 1984, Noreen memberikan kesaksian dalam sidang Senat tentang kejahatan terorganisir, dan dia berbicara tentang pedofilia terorganisir yang diduga memainkan peran penting dalam penculikan putranya. Setelah kesaksian ini, Noreen mengaku mulai menerima ancaman pembunuhan. Noreen juga kemudian bersaksi di hadapan Departemen Kehakiman AS yang kemudian menyediakan dana sebanyak 10 juta dolar AS untuk mendirikan Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi. Upaya-upaya Noreen dalam mencari putranya ini membuat banyak sekali dampak besar dan kemajuan bagi sistem hukum serta perlindungan anak, yang membuatnya mendapatkan pengakuan juga dengan diundang ke Gedung Putih oleh Presiden Ronald Reagan untuk menghadiri upacara peresmian Pusat Nasional tersebut. Noreen telah menjadi ibu yang kuat dan tidak pernah kehilangan harapan untuk menemukan putranya. Dia bahkan membantu banyak orang tua mencari anak-anak mereka yang hilang dengan menjadi advokat yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai masalah ini. Meskipun Johnny masih belum diketahui nasibnya hingga hari ini, tetapi Noreen dan John tidak pernah kehilangan harapan bahwa putra mereka masih hidup. Dalam sebuah wawancara, mereka mengungkapkan bahwa mereka telah lama hidup tanpa Johnny, tapi tetap saja terasa menyakitkan dan mereka berharap Johnny akan kembali. Di sisi lain, setelah mengakuan tentang Johnny yang sempat pulang, Noreen ternyata sering dianggap sebagai ibu yang mengalami trauma dan berhalusinasi. Meskipun demikian, Noreen tidak ambil hati dan tetap berperan penting dalam memperjuangkan hak anak hilang di Amerika Serikat hingga saat ini. Terlepas dari perubahan legislatif yang penting dan kampanye media yang luar biasa, selain gerobak korannya, tidak ada jejak Johnny Ghost yang pernah ditemukan. Hingga saat ini, kasus hilangnya Johnny Ghost masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, dan nasib Johnny masih menjadi subjek spekulasi, teori konspirasi, serta perselisihan yang panjang.